1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1. Sebutkan nama dan dari bagian mana? Namanya Angel dari bagian APKD. Perkenalan, nama gue Galuh, gue dari Majelis 5A. Halo, perkenalkan nama aku Hafiz, aku berasal dari Majelis 17A. Nama Heru Nugroho dari bagian umum, subbagian perlengkapan dan rumah tangga. Halo, nama saya Kartika Nurhamidah dari bagian APKD. Nama gue Rehana dari Majelis 9B. Oke, kali ini kita akan ngasih pertanyaan. Silahkan dijawab langsung. Oke. Siapakah nama sekretaris pengadilan pajak sebelum Bapak Dendi? Bu Hana. Hana Sri Juni Kartika. Pastinya saya tahu lah, Ibu Hana Sri Juni Kartika. Hana Sri Juni Kartika. Bu Hana. Gelarnya? SHLLM. Salah. Apa nama pengadilan pajak sebelum pengadilan pajak? Apa ya? BPSP. Siapakah nama sekretaris pengadilan pajak wanita yang pertama? Iya. Budi Gak tau gue yang ibu yang biro hukum ya. Bu Rina nggak sih? Siapakah nama sekretaris pengadilan pajak yang pertama? Bapak. Ya, siapa? Gak tau gue. Boleh googling nggak, Mas? Boleh googling, boleh. Asal di Yahoo. Susah banget. Pertanyaan kelima yang kemungkinan jawabannya juga tidak tahu. Kapan susunan organisasi ZPP ditetapkan pertama kali? Aduh, Kok susah-susah sih? Ini. April. Saya sudah mempersiapkan jawaban ini, semoga tidak salah. 14 April bukan? Gimana? Udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar? Yakin kamu udah kenal sama SetPP? Kalau kalian mau kenalan lebih jauh, yuk aku ajak kenalan sama ahli sejarah SetPP, yaitu Setiawan Pelayanan Primamen alias SetPPmen. Man, ceritain dong soal sejarah SetPP. Oke, jadi gini ceritanya. Tahun 2002 disahkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada pasal 28 ayat 1 berbunyi, tugas, tanggung jawab, dan struktur organisasi kesekretariatan pengadilan pajak ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah, dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Presiden Republik Indonesia saat itu menerbitkan keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan pada 4 November 2003. Sebentar. Berarti sebelum itu yang bikin RSB sama BAS siapa dong, Man? Ya umbi-umbian lah, siapa lagi? Ya, bercanda mulu, Mang. Sorry. Ya udah lanjut. Jadi gini, sebenarnya Sekretariat Pengadilan Pajak itu udah ada dari dulu, cuma namanya aja yang ganti-ganti. Dulu pernah namanya Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak di lapangan Banteng Timur nomor 1A, tepatnya di belakang gedung X Mahkamah Agung. Terus ganti nama lagi tuh, jadi Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Lokasinya juga ikut pindah ke Jalan Cut Mutia nomor 7, Jakarta Pusat. Yang sekarang sih jadi gedung KPP Menteng 1. Habis itu sempat pindah juga nih ke Jalan Menteng Raya, yang sekarang namanya jadi Geraha NR21. Nah, terus di tahun 2002 pindah lagi ke gedung Sutikna Slamet yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. Nah, di sini nih namanya berubah jadi SetPP. Sejak Januari 2015 hingga saat ini, Sekretariat Pengadilan Pajak berlokasi di Jalan Hayam Wuruk nomor 7, Jakarta Pusat. Nah, itu tadi penjelasan dari SetPPmen. Gimana? Kalian masih bingung? Kalau masih bingung,
Sekretariat Pengadilan Pajak tidak secara langsung dan serta-merta memiliki struktur organisasi dan standar pelayanan seperti saat ini. SetPP pastinya telah mengalami banyak sekali perubahan. Lalu, apakah dengan berganti nama dari Sekretariat MPP menjadi Sekretariat BPSP berarti berubah juga struktur organisasinya? Kalau berbicara mengenai sejarah gitu ya, dulu saat masih berbentuk, sebelum jadi Sekretariat Pengadilan Pajak ini dulu berbentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak atau biasa kita sebut dengan MPP. Saat itu strukturnya itu masih sangat sederhana, hanya dipimpin oleh seorang sekretaris dan hanya ada 2 sekretaris pengganti yang memberikan layanan kepada 2 majelis, dan di dalamnya ada 3 bagian, ada bagian umum, bagian persiapan penyelesaian perselisihan pajak, dan bagian evaluasi pelaksanaan hukum pajak. Nah kemudian setelah menjadi sekretariat BPSP pada tahun 1 Januari 1998 itu kemudian berubah struktur organisasinya menjadi ada 13 sekretaris pengganti. Kemudian kemudian juga ada pimpinannya juga berubah. Kalau dulu hanya dipimpin oleh sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak atau sekretaris MPP, kemudian ketika BPSP berubah menjadi dipimpin oleh sekretaris BPSP dibantu 1 orang wakil sekretaris BPSP. Di dalamnya ada 13 sekretaris pengganti yang memberikan layanan dukungan kepada 8 majelis dan 2 anggota tunggal. Nah, kemudian ada bagian juga yang ada di dalam BPSP itu ada bagian umum, bagian ASP atau administrasi sengketa pajak ada 1 dan 2, kemudian juga bagian dokumentasi dan jurisprudensi. Selain struktur organisasi, tidak dapat dipungkiri yang sangat berpengaruh dalam perjalanan kantor kita adalah faktor pimpinan. Nah, siapa saja yang pernah menjabat di Sekretariat Pengadilan Pajak? Sekretaris Pengadilan Pajak yang pertama adalah Bapak Suhari almarhum, Al-Fatihah buat beliau, yang memiliki 4 wakil sekretaris, Pak Jan Pit Mangge, Pak Janes Hutapea, Pak Rizal Atmaedi, dan Pak Winarto Suhendro. Setelah itu diganti oleh Pak Sunarto, almarhum, Al-Fatihah juga buat beliau, dengan wakil sekretaris Bapak Winarto Suhendro. Dengan wakil sekretaris yang sama, Bapak Sunarto digantikan juga oleh Bapak Yuni Hastoto. Per tanggal 21 Juni 2011, Sekretariat Pengadilan Pajak yang menjabat adalah Bapak Samsuar Said dengan 2 orang wakil sekretaris yaitu Bapak Winarto Suhendro dan Bapak M. Arif Setiawan. Di zaman dengan pengaruh utamaan gender yang sudah kuat ini, pasti kantor kita juga pernah punya pimpinan perempuan dong. Kalau boleh tahu, siapa saja? Kita punya kok 2 pimpinan perempuan. Itu yang pertama, Sekretaris Pengadilan Pajak itu Ibu Rina Widiani Wahyuning Diah. Waktu itu beliau berpasangan dengan wakil sekretarisnya Bapak M. Arif Setiawan. Nah, pada saat itu, setelah beliau mutasi menjadi Kepala Biro Hukum, digantikan oleh Bapak Sugeng Wadoyo yang menjadi Sekretaris Pengadilan Pajak di tahun 2015 sampai 2016. Nah, setelah Bapak Sugeng Wadoyo barulah kita punya pimpinan perempuan lagi, yaitu Ibu Hana Sri Juni Kartika almarhumah, yang didampingi oleh 2 wakil sekretaris secara berurutan, yaitu Bapak M. Arif Setiawan dan juga kemudian dilanjutkan oleh Bapak Budi Setiawan. Tepat sekali. Seringkali kita sebagai generasi muda lupa kalau kenyamanan yang kita dapatkan hari ini adalah perjalanan panjang dari perkembangan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu melihat pelayanan di SetPP yang dulu dan saat ini? Pada prinsipnya dari Sekretariat MPP, dari Sekretariat BPSP sampai ke Sekretariat Pengadilan Pajak, secara sistem dan prosedur atau SOP itu tidak terlalu jauh berbeda. Namun yang terasa sangat baik itu adalah adanya alur berkas, alur surat yang kemudian sudah bisa di-tracking secara baik. Kalau dulu semuanya serba manual ya. Berkas kita terima, kita tanda tangani manual, kasih lagi lembaran berikutnya, LPAD ya namanya saya kalau nggak salah, lembar pengawasan arus dokumen. Nah,
Seperti itu dulu. Jadi berkas yang masuk kita itu paling kita bisa hanya simpan di komputer kita, namun database untuk seluruhan berkas itu sendiri, ini berada di mana, ini berada di mana, itu tidak terlalu bisa diakomodir oleh sistem yang ada pada saat itu. Wah, berarti saya beruntung dong ya masuk di era ini. Nah, terakhir, apa harapan Bapak Ibu untuk SetPP ke depannya? Semoga yang muda itu tidak lupa bahwa di setiap kebaikan yang terjadi di saat ini, setiap kemudahan yang ada di kita rasakan pada saat ini, ada perjuangan di balik semua itu. Nah, dengan adanya sejarah itu sebaiknya kita mempelajari, jadi kita bisa lebih mengetahui apa-apa yang sudah terjadi di zaman dulu yang akan menjadi perbaikan kita di masa depan gitu. Jadi di setiap kebaikan yang terjadi saat ini, setiap kemajuan yang kita terima, semua itu ada perjuangannya yang oleh para pendahulu kita sudah dilakukan. Dan tapi kita juga tidak boleh terlena dengan apa yang kita nikmati sekarang, karena kedepannya tantangannya itu justru lebih berat gitu. Dengan segala kemudahan yang telah hadir saat ini, tuntutan kepada kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada institusi ini diharapkan menjadi lebih besar gitu ya. Semoga SetPP bisa semakin membuktikan kepada masyarakat bahwa SetPP mampu dan mewujudkan administrasi peradilan pajak yang semakin tertib, semakin efektif, dan semakin efisien dalam rangka mendukung terwujudnya peradilan pajak yang bersih dan berwibawa, memberikan pelayanan prima. Jadi itu mimpi saya untuk peradilan pajak itu tadi, administrasi yang mudah dan akuntabel. Terus terakhir, harapan saya juga terhadap kita semua yang ada di Sekretariat Peradilan Pajak ini ya adalah untuk selalu berpikir positif terhadap suatu perubahan, terutamanya terus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Kita berpikir positif bahwa inilah tugas kita, tugas negara, di mana integritas kita dan loyalitas kita sangat membutuhkan untuk pekerjaan ini bisa terjaga ketransparan dan akuntabilitasnya. Demikian yang saya sampaikan terkait harapan saya. SetPP juara.